وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة Bagaimana tuh? Di sini baru nih. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian telah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga baik yang membaca maupun bagi kita yang mendengarkan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terlaksananya seluruh rangkaian acara seleksi tilawatil Quran dan hadis ke-27 tingkat Provinsi Maluku Utara. Marilah bersama sejenak kita ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Halmahera Timur, Bapak Haji Abu Bakar Husain SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dhalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, segala puja dan puji syukur hanyalah pantas kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, karena atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Mu, terutama nikmat sehat dan kesempatan, hingga malam ini kami semua bisa hadir dan berkumpul di tempat ini berkenan dengan acara penutupan seleksi tilawatil Quran dan hadis ke-27 tahun 2023 tingkat Provinsi Maluku Utara di Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, pelaksanaan STQ selain sebagai ajang lomba tilawah Quran dan hadis, tapi juga bermakna kemampuan bagi generasi muda umat dalam memahami dan mendalami Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Ya Allah, selama beberapa hari ini Al-Quran telah membahana di Jazirah Maluku Kiaraha, Provinsi Maluku Utara, yang dipusatkan di Kota Maba ini adalah merupakan rahmat-Mu bagi kami semua yang senantiasa bersyukur
bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami sadari sungguh bahwa telah banyak pembangunan yang kami lakukan, pemerintah dan masyarakat Provinsi Maluku Utara. Tetapi sungguh masih banyak pula yang kami butuhkan, terutama pembangunan yang berimbang antara fisik material dan mental spiritual. Karena itu ya Allah, semoga dengan seleksi tilawatil Quran dan hadis ini dapat mencerahkan kehidupan kami. Allahumma nawwir qulubana binuril Quran wa zayyin akhlaqana binuril Quran wa nazzina minan nari bil Quran wa adkhilnal jannata bil Quran. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fi dunyan qarinan wa fil qabri munisan wa ala sirati nuran wa fil jannati rafiqan wa minan nari sitra wa hijaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, STQH dilaksanakan untuk meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran dan sarana silaturahmi dalam mempererat ukhuwah Islamiyah. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah bersama kita ikuti laporan panitia penyelenggara oleh Ketua LPTQ yang disampaikan oleh Sekretaris LPTQ Provinsi Maluku Utara, Bapak Haji Dahlan Saidi SH MH. Laporan Ketua LPTQ Provinsi Maluku Utara pada penutupan seleksi tilawatil Quran dan hadis ke-27 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2023 di Kabupaten Halmahera Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali laporan saya, perkenalkan menyampaikan sebuah pantun. Pagi-pagi membaca Quran, membaca berita fenomena alam. Mari rajin membaca Al-Quran supaya hati terasa tentram. Yang terhormat Bapak Gubernur Maluku Utara yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara dan jajarannya, yang kami hormati pimpinan Forkopimda Provinsi Maluku Utara atau yang mewakili, yang kami hormati Bupati Halmahera Timur beserta Ibu dan Wakil Bupati Halmahera Timur beserta Ibu, yang kami hormati para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Maluku Utara, yang kami hormati DPRD Kabupaten Halmahera Timur,
Yang kami hormati pimpinan Forkopimda Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku Utara. Yang kami hormati pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten se-Provinsi Maluku Utara. Yang kami hormati Ketua LPTQ Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku Utara. Yang kami hormati Ketua dan seluruh Dewan Hakim STQH tingkat Provinsi Maluku Utara. Yang kami hormati Ketua dan seluruh Panitia STQH tingkat Provinsi Maluku Utara. Yang kami hormati Ketua MUI Kabupaten Halmahera Timur, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat se-Kabupaten Halmahera Timur. Yang kami hormati pimpinan kafilah, para peserta undangan, hadirin yang berbahagia. Mengawali laporan ini, perkenankan saya mengajak kita sekalian untuk sama-sama membaca puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk mengikuti proses akhir dari seleksi tilawatil Quran dan hadis tingkat Provinsi Maluku Utara ke-27 tahun 2023 di Maba Kabupaten Halmahera Timur dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita sang penyebar wahyu kalam ilahi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Gubernur, hadirin yang berbahagia. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan hati umat manusia sebagai makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan manusia sesungguhnya telah mengetahui kadar hati manusia. Ada manusia yang angkuh, sombong, ada juga hati yang sering gundah gelana, merasa susah dan sedih. Maka salah satu jalan keluar untuk mengobati perasaan hati seperti itu bagi kita umat Islam adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Semoga dengan memperbanyak membaca Al-Quran, hati kita menjadi semakin tenang, tentram, sehingga semakin dekat dengan Allah dan Rasul-Nya dengan selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Bapak Gubernur, hadirin yang berbahagia, perkenankan kami melaporkan pelaksanaan STQH yang telah dibuka pada tanggal 15 Juni lalu dan sudah berlangsung sampai dengan hari ini, bahwa STQH tingkat Provinsi Maluku Utara ke-27 tahun 2023 yang mempertandingkan 3 cabang dan 9 golongan dengan total peserta terdaftar 132 peserta, terdiri dari tilawah anak 20 peserta, tilawah dewasa 20 peserta, hafalan Quran 1 juz dan tilawah 20 peserta, hafalan 5 juz dan tilawah 20 peserta, hafalan 10 juz 15 peserta, hafalan 20 juz 10 peserta, hafalan 30 juz 8 peserta, hafalan 100 hadis dengan sanad 12 peserta, hafalan 500 hadis tanpa sanad 9 peserta. Dari 132 orang peserta terdaftar, ada 2 peserta yang mengundurkan diri dan tidak ikut berkompetisi, yaitu peserta hafalan Quran 10 juz 1 orang dan peserta hafalan Quran 20 juz 1 orang. Dengan demikian, jumlah peserta yang telah selesai menampilkan kemampuan terbaik mereka sebanyak 130 peserta. Secara umum penyelenggara STQH yang dilaksanakan pada venue Masjid Agung Ikra dan venue Aula Penginapan Marfa berjalan dengan baik dan lancar, dan semua peserta dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, saat ini alhamdulillah seleksi tilawatil Quran dan hadis telah selesai dihelat dengan sukacita dan penuh kegembiraan. Sebagaimana kita sama ketahui bahwa pada setiap kompetisi ada yang sukses meraih juara dan ada yang masih tertunda keberhasilannya untuk meraih juara. Namun saya yakin dan percaya
bahwa semua peserta yang hadir pada STQH ini adalah yang terbaik, yang hadir untuk mewakili daerahnya masing-masing. Kepada peserta STQH tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2023, saya mengucapkan selamat kepada yang telah berhasil menjadi juara dan akan mewakili Provinsi Maluku Utara pada pelaksanaan seleksi tilawatul Quran dan hadis tingkat nasional ke-27 tahun 2023 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober sampai dengan tanggal 4 November tahun 2023 di Provinsi Jambi. Untuk itu kami mohon dukungan dan doa dari kita semua, dari semua peserta yang hadir saat ini, para ofisial pendamping, pelatih, serta masyarakat Maluku Utara umumnya. Semoga anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudari kita yang nanti akan mewakili Maluku Utara pada seleksi tilawatil Quran dan hadis tingkat nasional pada bulan Oktober nanti bisa tampil dengan performa terbaik mereka, sehingga insya Allah meraih sukses, meraih juara, mengharumkan Provinsi Maluku Utara pada event STQH nasional insya Allah. Dan kepada peserta yang belum berhasil meraih juara serta belum berkesempatan untuk mewakili Maluku Utara ke tingkat nasional, saya berpesan untuk terus belajar, terus mengasah kemampuan, karena sesungguhnya kesempatan untuk meraih sukses di masa depan masih terbuka luas bagi mereka-mereka yang terus dan terus belajar, berlatih, dan berdoa serta dilandasi dengan niat ibadah mempelajari Al-Quran dan hadis karena Allah. Bapak Gubernur hadirinnya dan yang insya Allah dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sekali lagi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur serta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Halmahera Timur atas kesediaannya menjadi tuan rumah pelaksana STQH tingkat Provinsi Maluku Utara ke-27 tahun 2023. Terima kasih dan penghargaan serta apresiasi ini kami sampaikan karena di Halmahera Timur pertama kali STQH tingkat Provinsi Maluku Utara menggunakan manajemen musabaqah elektronik. Hal ini bisa terwujud berkat dukungan penuh sarana perangkat elektronik musabaqah serta venue yang luar biasa dari Bupati Halmahera Timur dan jajaran. Untuk ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bapak Gubernur hadirin yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pengawas, Dewan Hakim, serta Panitra yang telah melaksanakan tugas dengan baik, menyeleksi peserta terbaik yang sesaat lagi akan diumumkan hasilnya. Siapa-siapa saja yang berhak menjadi juara dan kabupaten mana yang menjadi juara umum pada STQH tahun ini yang akan diumumkan langsung oleh Ketua Dewan Hakim STQH tingkat Provinsi Maluku Utara ke-27 tahun 2023. Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada panitia provinsi dan panitia lokal yang telah bekerja keras mempersiapkan dan melaksanakan STQH tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2023 dengan baik, sukses dan aman. Kepada semua pihak yang telah ikut berkontribusi, berpartisipasi atas kesuksesan penyelenggaraan STQH ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Kami juga menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya sekiranya dalam penyelenggaraan STQH ini terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Saran dan masukan tentu akan bermanfaat dalam rangka perbaikan pada penyelenggaraan STQH yang akan datang. Selanjutnya, kami mohon kepada Bapak Gubernur Maluku Utara yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah berkenan memberikan sambutan sekaligus menutup secara resmi penyelenggaraan seleksi tilawatil Quran dan hadis tingkat Provinsi Maluku Utara ke-27 tahun 2023 di Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Mengakhiri laporan ini, saya menutup juga dengan satu pantun. Banyak-banyaklah berbuat amal, berbuat baik walau tak kenal. Semoga STQH Haltim hasilnya maksimal, bisa berkiprah di tingkat nasional. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum LPTQ Provinsi Maluku Utara, Dr. Ando Samsudin Abdul Qadir.
Baik Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama pembacaan surat keputusan Dewan Hakim oleh Ketua Dewan Hakim tentang pemenang lomba seleksi tilawatil Quran dan hadis ke-27 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2023. Untuk itu kepada Bapak Haji Humaidi M. Saleh SPDI kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seleksi tilawatil Quran dan hadis tingkat Provinsi Maluku Utara ke-27 tahun 2023. Keputusan Dewan Hakim seleksi tilawatil Quran dan hadis tingkat Provinsi Maluku Utara ke-27 tahun 2023 nomor 04/STKH Malut /6 Romawi 2023 tentang penetapan peserta terbaik 1, 2, dan 3 dan harapan 1, 2, dan 3 pada seleksi tilawatul Quran dan hadis STKH tingkat Provinsi Maluku Utara ke-27 tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Hakim menimbang bahwa untuk menetapkan peserta terbaik 1, 2, dan 3 harapan 1, 2, dan 3 pada seleksi tilawatul Quran dan hadis tingkat Provinsi Maluku Utara ke-27 tahun 2023 perlu ditetapkan dengan keputusan Dewan Hakim. B. Bahwa peserta yang nomor dan namanya tercantum dalam lampiran keputusan surat ini dinilai memenuhi syarat sebagai peserta terbaik 1, 2, dan 3 harapan 1, 2, dan 3 pada cabang yang dimusabakkan sesuai dengan cabang dan golongan masing-masing. Mengingat 1. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19/1977 dan nomor 151/1977 tanggal 7 Mei 1977 tentang pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran di Indonesia. 2. Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 358/KPTS/MUI/MU/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan Kabupaten Halmahera Timur sebagai tempat penyelenggaraan seleksi tilawatul Quran dan hadis tingkat Provinsi Maluku Utara ke-27 tahun 2023. 3. Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 325/KPTS/MUI/2022 tanggal 13 Maret 2023 tentang susunan keanggotaan panitia pelaksana seleksi tilawatul Quran dan hadis ke-27 tingkat Provinsi Maluku Utara. 4. Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 359/KPTS/MUI/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan Dewan Hakim penitra tim teknologi informasi seleksi tilawatul Quran dan hadis
tingkat Provinsi Maluku Utara ke-27 tahun 2023. 5. Petunjuk teknis penyelenggaraan STQH tingkat nasional ke-27 tahun 2023. Memperhatikan 1. Hasil penilaian para anggota Majelis Hakim Seleksi Tilawatul Quran dan Hadis tingkat Provinsi Maluku Utara ke-27 tahun 2023 di Kabupaten Halmahera Timur sejak tanggal 16 sampai dengan 18 Maret 2023. 2. Musyawarah Dewan Hakim Seleksi Tilawatul Quran dan Hadis tingkat Provinsi Maluku Utara tanggal 19 Juni 2023 memutuskan menetapkan keputusan Dewan Hakim Seleksi Tilawatul Quran dan Hadis tentang penetapan peserta terbaik 1, 2, dan 3 dan harapan 1, 2, dan 3 pada seleksi Tilawatul Quran dan Hadis STQI tingkat Provinsi Maluku Utara ke-27 tahun 2023 di Kabupaten Halmahera Timur. Pertama, menetapkan peserta terbaik 1, 2, dan 3, harapan 1, 2, dan 3 pada masing-masing cabang dan golongan pada seleksi Tilawatul Quran dan Hadis tingkat Provinsi Maluku Utara ke-27 tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. 2. Keputusan Dewan Hakim bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Kota Mabah pada tanggal 19 Juni 2023. Dewan Hakim Ketua Haji Humaidin Saleh Jadi, Sekretaris Dahlan Saidi SHMH. Tembusan 1. Gubernur Maluku Utara Isofifi sebagai laporan. 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. 3. Ketua LPTQ Provinsi Maluku Utara. 4. Para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Maluku Utara. 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku Utara. Lampiran. Romawi 1. Cabang Tilawatul Quran. Golongan kanak-kanak. Qori. Peserta terbaik 1 dengan nomor lomba TQ 108 nilai 92,33 senama Nasrun Anas, Kabupaten Maluku Halmahera Utara. 2. Peserta nomor TQ 106 nilai 90,67 senama M. Mahathir Jalil, Kabupaten Halmahera Tengah. Baik 3. TQ 116 nilai 80,83 senama Muhammad Sahrafil S. Sarijang, Kota Ternate. Harapan 1. Peserta nomor lomba 104 M. Samlan Erwin, Kabupaten Halmahera Timur. Harapan 2. Peserta 118 Azril Akbar Muhammad, Kota Tidore, Kepulauan. Harapan 3. TQ 102 atas nama Fatir Arifin M. Nur, Kabupaten Halmahera Barat. Korea. Terbaik 1. Peserta dengan nomor lomba TQ 107 nilai 95,83 Maode Nur Khalifah Basir Madi,
Kabupaten Pulau Taliabu. Baik 2 TQ 103 nilai 89,67 Indriani Kodri, Kota Tidore Kepulauan. Baik 3 115 nilai 89,17 Remdini Putri Saleh, Kabupaten Halmahera Tengah. Harapan 1 Siti serta nomor 117 Siti Maghfirah Abu Bakar, Kabupaten Halmahera Barat. Harapan 2 TQ 113 Nur Maulidiah Supardi, Kabupaten Halmahera Utara. Harapan 3 serta 114 Majda Ainaini Taib, Kabupaten Halmahera Timur. Golongan dewasa Kori terbaik 1 beserta dengan nomor lomba TQ 218 nilai 98,83 Firmansyah Abu Yusuf, Kabupaten Halmahera Tengah. 2 TQ 2149633 Azhar Haji Haddin, Kabupaten Halmahera Selatan. 3 TQ 20895,67 Al-Qadri T. Kotu, Kota Ternate. Harapan 1 TQ 204 Fadlan T. Kotu, Kabupaten Halmahera Timur. Harapan 2 TQ 210 Suwandi Soleman, Kabupaten Pulau Taliabu. Harapan 3 TQ 206 Mubarak Haji Muhammad, Kota Tidore Kepulauan. Korea terbaik 1 beserta dengan nomor lomba TQ 205 nilai 9733 Ainun Nisa Kobanyo, Kota Ternate. Terbaik 2 TQ 215 96,83 Mawaddah Muksin, Kabupaten Halmahera Selatan. Terbaik 2 215 Mawaddah Muksin. Terbaik 3 TQ 209 nilai 92,67 Nurmala Najau, Kabupaten Pulau Taliabu. Harapan 1 TQ 203 Setiana Abu, Kota Tidore Kepulauan. Harapan 2 TQ 217 Aisyah Jen, Kabupaten Halmahera Utara. Harapan 3 TQ 207 Haryanti Jafar, Kabupaten Halmahera Timur. Romawi 2 cabang Hifdzil Quran, Tahfidz Quran golongan 1 juz dan tilawah. Hafidz terbaik 1 beserta dengan lomba Haki 306 nilai 97,13 Muhammad Ardian Fadli, Kabupaten Halmahera Barat. Terbaik 2 Haki 320 96,68 M Khairul Huzaifah, Kota Tidore Kepulauan. Terbaik 3 Haki 308 93,1 Safrudin Salim, Kabupaten Halmahera Tengah. Harapan 1 Haki 318 Ali Kumail Yusuf Amra, Kota Ternate. Harapan 2 Haki 304 Divan Aimar Sarifullah, Kabupaten Halmahera Timur. Dan terbaik 3 Haki 312 Naufal Aha Mustafa, Kabupaten Halmahera Selatan. Hafizah terbaik 1 Haki 317 97,88 Izzah Qurrata'ain, Kota Tidore Kepulauan. 2 Haki 311 nilai 93,63 Huzaimah
Atman, Kabupaten Kepulauan Sula. Baik 3 Haki 315 93,45 Siti Nazira Silia, Kota Ternate. Harapan 1 Majdah Khairina Ramli, Haki 301 Kabupaten Halmahera Barat. Harapan 2 Haki 303 Ashifa S Lite, Kabupaten Halmahera Timur. Harapan 3 Haki 309 Maisurah Bakhtiar, Kabupaten Halmahera Selatan. Golongan 5 juz dan tilawah. Hafid terbaik 1 Haki 402 94,63 Afwan Adam, Kota Tidore Kepulauan. Terbaik 2 Haki 404 92,75 Makal Ikrama Wardana Putra, Kabupaten Pulau Taliabu. Terbaik 3 Haki 418 91,63 Ali Rahman Silia, Kabupaten Kepulauan Sula. Harapan 1 Haki 406 Abdullah Daeng Baran, Kota Ternate. Terbaik 2 Harapan 2 Haki 416 Baso At-Tirmizi, Kabupaten Halmahera Selatan. Harapan 3 408 Ziyah Ubillah S Tai, Kabupaten Halmahera Timur. Hafidah terbaik 1 peserta dengan nomor lomba Haki 405 95,25 Hakti Rizkiyah Tengku, Kabupaten Halmahera Barat. Terbaik 2 Haki 417 95,05 Nur Halisah Adam, Kota Tidore Kepulauan. Terbaik 3 Haki 401 93,13 Salsabilah Asrakal, Kota Ternate. Harapan 1 415 Maisoroh Bakhtiar, Kabupaten Pulau Taliabu. Harapan 2 Haki 411 Siti Humairah Madu Hamadu, Kabupaten Halmahera Selatan. Harapan 3 Haki 403 Siti Mutmainah Rashid, Kabupaten Halmahera Timur. Golongan 10 juz. Hafid terbaik 1 Haki 512 94,50 Fajar Ilham Tahir, Tidore Kepulauan. 2 Haki 514 90,50 Muhammad Isra Ardiansyah, Kabupaten Pulau Morotai. Terbaik 3 Haki 510 90,25 Imam Jordan Paliawagu, Kota Ternate. Harapan 1 4504 Seno Adi Pratama, Kabupaten Halmahera Tengah. Haki 502 Harapan 2 M. Qadar Marsauli, Kabupaten Halmahera Timur. Haki 506 M. Ibnu Al-Jauzi, Kabupaten Halmahera Utara. Harapan 3. Sabang hafalan golongan 20 juz. Terbaik 1 peserta dengan nomor lomba Haki 608 91,75
Bima Prasetyo, Tuku Boya, Kabupaten Halmahera Selatan. Terbaik 2, Haki 610 91,50 M. Fauzan Y. Ramlia, Kota Ternate. Terbaik 3, Haki 612 83 M. Rizal Fauzandi, Kota Tidore, Kepulauan. Harapan 1, Haki 604 79,50 Muhammad Afdal, Kabupaten Halmahera Barat. Harapan 2, Haki 606 73,50 Maulana Rizki A. Lolori, Kabupaten Halmahera Timur. Hafizah, harapannya cuma 2 orang sesuai peserta. Hafizah terbaik 1, Haki 605 86,75 Ummi Ainun Sumangi, Kota Ternate. Terbaik 2, Haki 601 79,00 Aziska Haji Wahab, Kabupaten Halmahera Barat. Terbaik 3, Haki 607 71,50 Sri Nur Kasih, Umat Cina. Tidak ada juara harapan. Putusan Kota Tidore, Kepulauan. 5/30 juz. Hafid. Terbaik 1, Haki 706 nilai 94 M. Zulfikri Umar, Kota Tidore, Kepulauan. Terbaik 2, Haki 704 92,00 Yandri F. Daulay, Kota Ternate. Terbaik 3, Haki 702 84,50 Sitaul Dasimbari Alwi, Kabupaten Halmahera Timur. Hafizah terbaik 1, ini tidak ada juara harapan, golongan 30 juz sesuai peserta yang mendaftar. Terbaik 1, Haki 703 91,05 Ferdalina Alwi, Kabupaten Halmahera Barat. Terbaik 2, Haki 705 87,00 Putri Amalia, Kabupaten Halmahera Selatan. Terbaik 3, Haki 709 85,15 Putri Mutmainnah, Umat Cina, Kota Tidore, Kepulauan. Harapan 1, Haki 707 Rifkah Nurin Nabilah, Kota Ternate. Harapan 2, Haki 701 Nazwa Haji Ahmad, Kabupaten Halmahera Timur. Cabang hafalan hadis. Golongan 100 hadis dengan sanad. Muhaddits atau putra. Terbaik 1, HN 804 97,50 atas nama Fikal, Kota Tidore, Kepulauan. Terbaik 2, HN 802 90,75 Mahzal Adil Mohtar, Kabupaten Pulau Morotai. Terbaik 3, HN 808 81,75 Ibrahim Pureng, Kabupaten Halmahera Selatan. Harapan 1, HN 806 Mustaqim, Kota Ternate. Terbaik harapan 2, HN 810 Muhammad Al-Farizi, Kabupaten Halmahera Tengah. Harapan 3, HN 812 Hammam Ibrahim, Kabupaten Halmahera Timur. Muhadditsah. Terbaik 1, nilai
93,25 senama Nur Halisa Rahmediati. Nomor lomba HN 803 Kota Tidore Kepulauan. Terbaik 2 HN 805 81,50 Asriani Pulau Banyak Kota Ternate. Terbaik 3 HN 811 73,25 Nadifa Pratiwi Kabupaten Halmahera Timur. Terbaik 3 Harapan 1 HN 807 Mutmainnah binti Saifuddin Kabupaten Halmahera Selatan. Harapan 2 HN 809 Aprilia Ridwan Kabupaten Halmahera Tengah. Harapan 3 HN 801 Nur Khalifah Jamrud Kabupaten Pulau Morotai. Golongan hafalan 500 hadis tanpa sanad. Muhadits pertama, peserta dengan nomor lomba HN 910 nilai 9500 Anas bin Nazari Kota Tidore Kepulauan. Terbaik 2 HN 908 85,75 Solehan Kota Ternate. Terbaik 3 HN 902 79,50 Laode Alun Kabupaten Halmahera Timur. Harapan 1 HN 906 Afif Ashari Kabupaten Halmahera Selatan. Harapan 2 HN 904 M. Hayyun Sahil Kabupaten Halmahera Tengah. Harapan 3 HN 912 Julkarnain Topora Kabupaten Pulau Morotai. Muhadits untuk 500 tanpa sanad tidak ada juara 1, 2, dan 3. Yang ada adalah harapan 1, 2, dan 3 karena nilainya tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai juara. Harapan 1 HN 901 Siti Satyawati Kabupaten Halmahera Tengah. Harapan 2 HN 903 Dian Fitriani Kota Tidore Kepulauan. Harapan 3 HN 905 Fahriana Fahrudin Kabupaten Halmahera Timur. Ini sedikit banyak jadi musi. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Hakim menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan. Pertama, penetapan Kota Tidore Kepulauan sebagai juara umum pada seleksi tilawatil Quran dan hadis tingkat Provinsi Maluku Utara ke-27 tahun 2023 dengan perolehan juara 1 sebanyak 8 peserta dengan nilai 40, juara 2 sebanyak 3 peserta dengan nilai 9, juara 3 sebanyak 3 peserta dengan nilai 3, jumlah total nilai 52. Dewan Hakim ditetapkan di Maba sejak tanggal 19 Juni 2023. Dewan Hakim Ketua Haji Muhyiddin Saleh SPDI, Dahlan Saidi SHMH.
pada terlewat di 10 juz putri. 10 juz putri Hafizah terbaik 1 Haki 501 92,75 Eni Nadira Kota Tidore Kepulauan. Terbaik 2 Haki 503 92,00 Siti Amalia Jafar Kota Ternate. Terbaik 3 Haki 507 86,50 Aulia Dwi Astuti Kabupaten Halmahera Selatan. Harapan 1 Haki 513 Marwah Maulidia Kabupaten Halmahera Barat. Harapan 2 Haki 515 Rizkiah Ahmad Kabupaten Halmahera Timur. Harapan 3 Haki 509 Zelda Siran Kabupaten Halmahera Utara. Mohon maaf. Keputusan Dewan Hakim Seleksi Tilawat Al-Quran Hadis tingkat Provinsi Maluku Utara Ke-27 tahun 2003 nomor 6 STQ Maluku Utara garing 3 Romawi 2023 tentang penetapan kabupaten kota sebagai peringkat 3 besar pada seleksi tilawat Al-Quran hadis tingkat Provinsi Maluku Utara Ke-27 tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Hakim menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil perolehan nilai pada seluruh cabang musabaqah oleh semua peserta kabupaten kota pada seleksi tilawat Al-Quran dan hadis tingkat Provinsi Maluku Utara Ke-27 tahun 2023. Musyawarah Dewan Hakim Seleksi Tilawat Al-Quran memutuskan menetapkan keputusan Dewan Hakim Seleksi Tilawat Al-Quran dan Hadis Provinsi Maluku Utara tentang penetapan kabupaten kota sebagai peringkat 3 besar pada seleksi tilawat Al-Quran dan hadis tingkat Provinsi Maluku Utara Ke-27 tahun 2003. Menetapkan pertama, kabupaten kota sebagai peringkat 3 besar pada seleksi tilawat Al-Quran dan hadis tingkat Provinsi Maluku Utara tahun Ke-27 tahun 2023 sebagai berikut. Peringkat pertama, Kota Tidore Kepulauan, total nilai 52. Peringkat kedua, Kota Ternate, total nilai 30. Peringkat ketiga, Kabupaten Halmahera Barat, total nilai 18. Ini tidak ada pantun. Selama dia terada pantun. Dan Allah wa iyyakum ajma'in, Allah musta'an, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selamat kepada para pemenang lomba STQH ke-27 tingkat Provinsi Maluku Utara, dan selamat juga kepada Kota Tidore Kepulauan sebagai peraih juara umum pada pelaksanaan STQH ke-27 tingkat Provinsi Maluku Utara di Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bacalah Al-Quran dengan penuh rasa cinta dan kagum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap ayat di dalamnya mengandung kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, pada pelaksanaan penutupan STQH ke-27 tingkat Provinsi Maluku Utara, marilah bersama kita ikuti penampilan pemenang
Kori Terbaik Dewasa Putra Firmansyah Abu Yusuf dari Kabupaten Halmahera Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga segala keberkahan senantiasa tercurah kepada kita semua, serta memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian telah kita dengarkan bersama tadi penampilan pemenang kori terbaik Dewasa Putra atas nama Firmansyah Abu Bakar, Kabupaten Halmahera Tengah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dan selanjutnya kami mempunyai sebuah pantun untuk pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Terbang tinggi si burung camar, di pohon kenari hingga burung bidadari. STQH di Kota Maba sukses dan lancar berkat Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Dan sebagai bentuk perhatian
serta apresiasi kepada para penghafal Al-Quran, Bupati Halmahera Timur akan memberikan uang pembinaan dan plakat daerah kepada seluruh kafilah di 10 kabupaten kota seprovinsi Maluku Utara, serta cenderamata dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Timur. Untuk itu kami mengundang untuk menerima uang pembinaan dan kenang-kenangan. Kami mengundang secara simbolis untuk diterima, kami mengundang kepada para pimpinan kafilah 10 kabupaten kota mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dan mewakili Ketua LPTK Provinsi Maluku Utara dan perwakilan Dewan Hakim. Kami persilakan untuk dapat maju ke atas panggung. Ya, kami persilakan kepada pimpinan kafilah Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Pulau Morotai, Kepulauan Sula dan juga Pulau Taliabu untuk bisa naik ke atas panggung, dan juga perwakilan Dewan Hakim dan Ketua LPTK yang diwakili oleh Sekretaris LPTK Provinsi Maluku Utara berkenan untuk naik ke atas panggung. Ya, dan selanjutnya berkenan kami mengundang dengan hormat Bupati dan Wakil Bupati, Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Ketua Satu Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Timur untuk dapat menyerahkan uang pembinaan dan juga cenderamata kepada pimpinan kafilah dan juga perwakilan Dewan Hakim, Ketua LPTK yang diterima oleh Sekretaris LPTK Provinsi Maluku Utara dan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara atau yang mewakili. Baik, dan selanjutnya kami mengundang Bapak Bupati, Bapak Dr. Andes Ubaid Yakub untuk dapat menyerahkan uang pembinaan kepada seluruh kafilah 10 kabupaten kota seprovinsi Maluku Utara yang diterima oleh masing-masing pimpinan kafilah kabupaten kota seprovinsi Maluku Utara. Boleh kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan yang meriah kepada pemerintah Kabupaten Halmahera Timur di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Andes Ubaid Yakub dan Bapak Anjes Tahir. Semoga dapat membawa Kabupaten Halmahera Timur menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya, insya Allah. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, masih kita saksikan bersama penyerahan uang pembinaan dan plakat daerah dari Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur kepada pimpinan kafilah 10 kabupaten kota seprovinsi Maluku Utara, juga kepada perwakilan Dewan Hakim, Ketua LPTK Provinsi, juga mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara.
Ya, uang pembinaan yang diberikan oleh Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati kepada seluruh kafilah yang diterima oleh pimpinan kafilah sebesar 15 juta rupiah. Luar biasa. Dan setelah ini juga akan diterima oleh perwakilan Dewan Hakim dan juga seluruh kafilah berupa cenderamata atau kenang-kenangan dari Ketua Tim Penggerak PKK dan juga Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Timur. Ibu Siti Nur Ubaid akan menyerahkan cenderamata atau kenang-kenangan kepada pimpinan kafilah 10 kabupaten kota dan juga perwakilan Dewan Hakim sebagai kenang-kenangan untuk bisa dibawa pulang ke masing-masing kabupaten kota. Setelah selesai penyerahan kenang-kenangan dari Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK, akan dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Sekretaris LPTKI Provinsi Maluku Utara kepada 10 pimpinan kafilah kabupaten kota seprovinsi Maluku Utara. Penyerahan plakat dari Sekretaris LPTKI kepada pimpinan kafilah kabupaten kota seprovinsi Maluku Utara yang akan diserahkan oleh Bapak Haji Dahlan. Ya, masih kita saksikan bersama foto bersama. Baik, dan penyerahan selanjutnya mohon untuk tetap mendampingi Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati beserta Ibu. Penyerahan cenderamata berupa plakat dari LPTKI Provinsi Maluku Utara kepada 10 pimpinan kafilah kabupaten kota seprovinsi Maluku Utara. Baik, penyerahan selesai, kembali dilanjutkan dengan foto bersama sebagai dokumentasi acara. Mohon izin untuk foto bersama, akan kami hitung 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Foto bersama selesai, terima kasih. Berkenan Bapak Bupati tetap berada di tempat, kami persilahkan kepada pimpinan kafilah, Wakil Bupati, Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK untuk kembali ke tempat semula. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Bupati Halmahera Timur yang terhormat Bapak Dr. Randus Ubaid Yakub, MPA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam 5V. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Gubernur Provinsi Maluku Utara, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara. Yang saya hormati jajaran Forkopimda Provinsi Maluku Utara yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati rekan-rekan para Bupati Wali Kota se-Provinsi Maluku Utara atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Halmahera Timur bersama Ibu. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur. Yang saya hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Halmahera Timur. Yang saya cintai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Timur, Saudara Sekretaris Daerah dan seluruh pimpinan OPD Halmahera Timur, saya hormati para pimpinan organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, pimpinan perusahaan dan BUMD yang saya hormati. Yang saya muliakan Dewan Pengawas, para Dewan Hakim dan Panitra Seleksi Tilawatul Quran ke-27 tahun 2023 Provinsi Maluku Utara di Kota Maba, para pimpinan kafilah, para peserta, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas dengan karunia, inayah dan maunahnya. Pada malam ini kita semua diberikan kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti acara penutupan setelah kurang lebih 5 hari kita menyelenggarakan seleksi tilawatul Quran dan hadis di Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Salawat dan salam semoga selalu teriring kepada junjungan tercinta Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan kerabatnya sekalian. Bapak Gubernur, hadirin tamu undangan yang berbahagia, izinkan saya 2 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, ingin mengucapkan terima kasih, dan yang kedua mengucapkan permohonan maaf. Jadi tak banyak-banyak. Bapak Gubernur yang dalam hal ini diwakili Pak Sekda serta tamu undangan yang berbahagia, selaku tuan rumah pelaksanaan seleksi tilawatul Quran dan hadis yang ke-27 tahun 2023 ini, kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur, kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara sebagai Ketua LPTQ Provinsi Maluku Utara, juga Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara yang telah mempercayakan kami Kabupaten Halmahera Timur sebagai tuan rumah penyelenggaraan seleksi tilawatul Quran dan hadis di tahun 2023 ini. Dengan kepercayaan itu, alhamdulillah, lantunan ayat-ayat suci kalam ilahi menggema di bumi 5 kurang lebih 5 hari. Semoga dengan nur kalam ilahi itu akan menerangi kalbu insan dan masyarakat Halmahera Timur sehingga semakin mencintai Al-Quran, dan semoga masyarakat Halmahera Timur semakin meningkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Sekda atas kepercayaan ini.
Yang kedua, saya juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran DPRD dan Forkopimda Halmahera Timur atas dukungan, atas kekompakan kita dengan pemerintah daerah, sehingga kemudian penyelenggaraan seleksi tilawatul Quran dan hadis insya alhamdulillah dapat kita laksanakan dan kita sama-sama tutup pada hari malam ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh dunia usaha yang beroperasi di Halmahera Timur, terutama PT Antam Tbk, PT Wedabay Nikel, dan seluruh yang telah berkontribusi terhadap suksesnya penyelenggaraan seleksi tilawatul Quran dan hadis di tahun 2023 ini. Ucapan terima kasih juga yang sama saya sampaikan kepada panitia pelaksana STQH, baik panitia provinsi dan panitia lokal yang dikomandoi langsung oleh saudara Sekda Halmahera Timur. Sekda ini selalu dapat marah. Kalau tidak sukses, maka yang tidak sukses adalah Sekda dan seluruh pimpinan OPD. Hadirin yang berbahagia, terima kasih khusus saya berikan dan saya sampaikan kepada jemaat eklesia Desa Tewil yang telah berpartisipasi secara aktif mulai dari pembukaan sampai dengan penutupan malam ini. Mereka mewakili kami masyarakat Halmahera Timur, bahwa masyarakat Halmahera Timur adalah satu, bersama dan berkeluarga. Identitas Halmahera Timur itulah yang diwakili oleh jemaat eklesia Desa Tewil, Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Terima kasih kepada seluruh jajaran TNI Polri atas dukungannya, atas partisipasinya, sehingga alhamdulillah selama 5 hari penyelenggaraan STQH ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Terima kasih pada seluruh masyarakat Halmahera Timur atas support dan dukungannya, sehingga pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan apresiasi dari semua pihak. Terima kasih. Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan ini. Hadirin yang berbahagia, di tengah-tengah kemeriahan pelaksanaan STQH ini, tentu kami sadari masih terdapat banyak kekurangan di sana sini. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna. Al-insan mahalul khata wan nisyan, kata pepatah Arab. Oleh karena itu, di kesempatan ini kami mohon terimalah segala kekurangan kami dan maafkan kami pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang berbahagia, berbaju kurung si cantik Haltim, sanggur berhias kembang melati. Jikalau yang terasa kurang di STQH Haltim, bersimpuh maaf sepenuh hati. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Faifi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
Dan selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan Gubernur Maluku Utara disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara sekaligus menutup secara resmi STKH ke-27 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2023 yang ditandai dengan penekanan tombol sirine. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Samsudin Abdul Qadir MSI, kami persilakan. Sambutan Gubernur Maluku Utara pada acara penutupan STKH 27 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Maluku Utara atau yang mewakili, yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku Utara, yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur beserta Ibu, yang saya hormati para Bupati Wali Kota se-Provinsi Maluku Utara atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dan para Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku Utara, yang saya hormati Dewan Juri STK tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2023, para guru pembimbing, pendamping, serta para peserta STK dan para pimpinan SKPD lingkup Provinsi Maluku Utara, insan pers, hadirin dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, kesehatan, kekuatan dan kesempatannya sehingga sampai saat ini, dan insya Allah kita masih terus dapat melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada umat, kepada masyarakat dan kepada bangsa kita tercinta. Termasuk kehadiran kita di tempat ini dalam rangka mengikuti acara penutupan STK tingkat Provinsi Maluku Utara ke-27 tahun 2023. Salawat dan salam kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, seleksi tilawatil Quran atau STKH merupakan kegiatan yang mentradisi dan melekat dalam kultur masyarakat. Kehadirannya senantiasa memiliki daya tarik dan ruang tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Mengingat acara keagamaan ini, selain menjadi media dakwah dan syiar keagamaan, juga mampu menjadi daya dorong yang kuat dalam membangun nilai-nilai spiritual masyarakat di tengah berbagai cobaan dan tantangan kehidupan yang datang silih berganti di era saat ini dan ke depannya. Sejak dimulainya kegiatan lomba seleksi tilawatul Quran dan hadis tingkat Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan di Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, hingga pada malam ini, hari ini, banyak terjadi keramaian di hampir setiap sudut Kota Maba. Kita tahu bahwa Bapak Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur pada saat pembukaan STK beberapa saat lalu telah menaruh harapan besar agar dampak positif dari pelaksanaan STKH tahun ini akan memberikan pencerahan bagi masyarakat di wilayah Halmahera Timur terhadap pemahaman kandungan Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya lomba ini, maka saya percaya selama pelaksanaan STKH ini, semua peserta telah berjuang dan memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama masing-masing daerah perwakilannya. Begitupun Dewan Hakim telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai porsinya masing-masing. Kepada para juara, saya ucapkan selamat atas pencapaian prestasi tersebut. Semoga semakin ditingkatkan lagi demi kembali berjuang di STK tingkat nasional yang ke-27 yang insya Allah dilaksanakan di Provinsi Jambi dalam waktu dekat nanti. Dan bagi yang belum meraih juara, janganlah berkecil hati, karena sesungguhnya peserta yang berlomba di ajang STKH ini merupakan peserta terbaik. Selain itu, event ini bukan hanya sebagai ajang kompetisi semata, namun hakikatnya rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan ini menjadi sumber kesadaran bagi peningkatan komitmen umat, khususnya bagi generasi muda kita, untuk membaca, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Hadirin yang saya hormati,
atas nama pemerintah Provinsi Maluku Utara, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati beserta Ibu dan seluruh jajaran Pemda Halmahera Timur yang telah bekerja keras dalam rangka menyukseskan event besar ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelaku acara dan pendukung kegiatan, baik LPTQ, Panitia Provinsi dan Kabupaten, Dewan Hakim dan khususnya masyarakat Halmahera Timur yang ikut menjaga keamanan dan ketertiban sehingga STKH ini dapat berjalan dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan seleksi tilawatil Quran tingkat Provinsi Maluku Utara ke-27 pada hari ini, Senin tanggal 19 Juni 2023, saya nyatakan resmi ditutup. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Gubernur Maluku Utara Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba LC. Dilanjutkan dengan penekanan tombol sirene oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara didampingi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur, Forkopimda Kabupaten Halmahera Timur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara atau yang mewakili Ketua LPTQ Provinsi Maluku Utara atau yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur dan Ketua Panitia Kabupaten. Baik, kami persilakan kepada Bapak Sekda, Bapak Wakil Bupati dan juga kepada Bapak Bupati untuk dapat bersiap-siap di depan tombol sirene. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, penekanan tombol sirene ini pada pelaksanaan penutupan STKH ke-27 tingkat Provinsi Maluku Utara akan kami mulai dengan hitungan mundur. 3, 2, 1. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan penekanan tombol sirene ini maka pelaksanaan pengumuman STKH ke-27 tingkat Provinsi Maluku Utara di Kota Mawar, Kabupaten Halmahera Selatan selesai. Semoga para kafilah yang telah meraih juara dapat mengharumkan nama Provinsi Maluku Utara di tingkat nasional. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya penurunan bendera LPTQ dan lambang daerah Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku Utara oleh pasukan pengibar bendera diiringi himne MTQ oleh paduan suara Jemaat Eklesia Tewel.
Hadirin dimohon berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, telah kita saksikan bersama tadi penurunan bendera LPTK oleh anggota Paskibra Kabupaten Halmahera Timur. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada pelaksanaan penutupan STKH ke-27 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2023, kembali kami mengajak Bapak Ibu hadirin sekalian untuk bersama-sama menyaksikan penampilan Kasidah Gambus Hajah Nadia Hawashi. Selain salah satu kori nasional, beliau juga sebagai pelantun tilawah dan sholawat. Dan pada pelaksanaan penutupan STKH ke-27 ini, beliau tampil bersama suami tercinta yang merupakan putra daerah Bumi Fagogoru Kabupaten Halmahera Tengah, yang juga merupakan kori peraih juara ketiga pada MTQ di Kota Tangerang Selatan dan pemenang pertama kori terbaik dewasa pada pelaksanaan STKH ke-27 tingkat Provinsi Maluku Utara di Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inilah penampilan Hajah Nadia Hawashi dan Firmansyah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kami persilakan kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati serta Bapak Sekda dan tamu VIP mungkin untuk bisa dapat menikmati snack yang telah disediakan sambil menikmati penampilan Hajah Nadia Hawashi dan suami tercinta Firmansyah. Kami persilakan. Derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء
خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء
Baik hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya lagu kedua Ya Ayyuhan Nabi. والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إله أعظم سلطانها الغيب
satu lagu lagi dari Firman. Ahabbak Hasan Al-Jismi. Para penggemar lagu-lagu Arab. Mohon maaf, dilanjutkan kembali ke MC. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, boleh kita berikan tepuk tangannya kepada Nadia Hawashi dan suami tercinta Firmansyah. Haja Nadia Hawashi selain Korea, pelantun tilawah dan juga sholawat, beliau juga memiliki kanal YouTube yang bernama Nadia Hawashi Real dan telah memiliki lebih dari 50.000 subscriber. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang belum subscribe channel YouTube-nya Nadia Hawashi, boleh di-subscribe. Baik, Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, dalam pelaksanaan STQ ini sebagaimana telah kita saksikan bersama, telah tampil para kori-koria, hafiz dan hafizah terbaik dari seluruh kabupaten kota seprovinsi Maluku Utara. Generasi muda yang telah berkompetisi secara sehat dan berlomba meraih prestasi, berkontribusi membangun sumber daya umat yang unggul, berkarakter Islami sebagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu tibalah saat yang kita nantikan bersama, penyerahan hadiah kepada pemenang lomba. Ya, dan untuk itu kami akan mengundang para pemenang untuk tampil ke depan. Nama-nama yang telah akan atau yang akan kami sebutkan, mohon untuk dapat maju ke depan. Pemenang Lomba Seleksi Tilawatul Quran dan Hadis STQH 3 Provinsi Maluku Utara ke-27 tahun 2023, Cabang Tilawah 1 Golongan Anak-anak, Kori, juara 1 atas nama Nasrun Anas, utusan Kabupaten Halmahera Utara. Kami persilahkan untuk dapat maju ke depan. Juara 2 M. Mahathir Jalil, Kabupaten Halmahera Tengah. Juara 3 Muhammad Syekh Rafil S. Sarijan, utusan Kota Ternate. Harapan 1 M. Syamlan Erwin, Kabupaten Halmahera Timur. Azril Akbar, harapan 2 Azril Akbar Muhammad, Kota Tidore Kepulauan. Harapan 3 Fatir Arifin M. Nur, Kabupaten Halmahera Barat. Untuk Korea, juara 1 Waode Nur Halifa Basir Madi, Kabupaten Pulau Taliabu. Juara 2 Indriani Kodri, Kota Tidore Kepulauan. Juara 3 Remdini Putri Saleh, Kabupaten Halmahera Tengah. Harapan 1 Siti Makfirah Abu Bakar, Kabupaten Halmahera Barat. Harapan 2 Nur Maulidia Supardi, Kabupaten Halmahera Utara. Dan harapan 3 Mazna Ainaini Taib, Kabupaten Halmahera Timur. Masih cabang tilawah golongan dewasa. Kori terbaik 1 atas nama Firmansyah Abu Yusuf, utusan Kabupaten Halmahera Tengah. Terbaik 2 Azhar Haji Hadin, utusan Kabupaten Halmahera Selatan. Terbaik 3 Al-Qadri Tekotu, utusan Kota Ternate. Harapan 1 Fadlan Tekotu, utusan Kabupaten Halmahera Timur. Harapan kedua Suwandi Soleman, Kabupaten Pulau Taliabu. Dan terbaik ketiga Mubarak Haji Muhammad, utusan Kota Tidore Kepulauan. Golongan dewasa Korea, terbaik 1 atas nama Ainun Nisha Fabanyo, utusan Kota Ternate. Terbaik 2 Mawaddah Musin, utusan Kabupaten Halmahera Selatan. Terbaik 3 Nurmala Lazau, utusan Kabupaten Pulau Taliabu. Harapan 1 atas nama Setiana Abu, utusan Kota Tidore Kepulauan. Harapan kedua atas nama Aisyah Zen,
utusan Kabupaten Halmahera Utara, dan harapan ketiga atas nama Haryanti Jafar, utusan Kabupaten Halmahera Timur. Untuk cabang tahfiz Quran, 1 golongan 1 juz dan tilawah, Hafiz. Juara pertama, Muhammad Fardian Fadli, Kabupaten Halmahera Barat. Juara 2, M. Khairul Huzaifah, Kota Tidore Kepulauan. Juara 3, Syafruddin Salim, Kabupaten Halmahera Tengah. Harapan 1, Ali Kumail Yusuf Amra, Kota Ternate. Harapan 2, Divan Aymar Saribullah, Kabupaten Halmahera Timur. Dan harapan ketiga, Naufal Aha Mustafa, Kabupaten Halmahera Selatan. Hafizah, juara 1, Izzah Quratain, Kota Tidore Kepulauan. Juara 2, Huzaimah Atman, Kabupaten Kepulauan Sula. Juara 3, Siti Nazira Silia, Kota Ternate. Harapan 1, Majda Khairina Ramli, Kabupaten Halmahera Barat. Harapan 2, Ashifa Eslite, Kabupaten Halmahera Timur. Dan harapan ketiga, Maisura Bahtiar, Kabupaten Halmahera Selatan. Selanjutnya kami mengundang untuk maju ke depan, masih dalam cabang tahfiz Quran, golongan 5 juz dan tilawah. Hafiz, juara 1 atas nama Afwan Adam, utusan Kota Tidore Kepulauan. Juara 2 atas nama Makal Ikrama Wardana Putra, utusan Kabupaten Pulau Taliabu. Juara 3 atas nama Ali Rahman Silia, utusan Kabupaten Kepulauan Sula. Harapan 1 atas nama Abdullah Daeng Barang, utusan Kota Ternate. Harapan kedua, Baso Atirmizi, utusan Kabupaten Halmahera Selatan. Dan terbaik, harapan ketiga yaitu Zia Hubillah Estai, utusan Kabupaten Halmahera Timur. Hafizah, terbaik 1 atas nama Haki Rizkia Tingku, utusan Kabupaten Halmahera Barat. Terbaik kedua atas nama Nur Haliza Adam, utusan Kota Tidore Kepulauan. Dan terbaik ketiga atas nama Sausabila S. Asrakal, utusan Kota Ternate. Untuk harapan 1 atas nama Maisara Bahtiar, utusan Kabupaten Pulau Taliabu. Harapan kedua Siti Humaira Haji Madu, utusan Kabupaten Halmahera Selatan. Dan harapan ketiga Siti Mutmainah Razid, utusan Kabupaten Halmahera Timur. Golongan 10 juz, Hafiz. Juara 1, Fajar Ilham M. Tahir, Kota Tidore Kepulauan. Juara 2, Muhammad Isra Ardiansyah, Kabupaten Pulau Morotai. Juara ketiga, Imam Jordan Palawagau, Kota Ternate. Harapan 1, Reno Adi Pratama, Kabupaten Halmahera Tengah. Harapan 2, M. Kadar Marsaoli, Kabupaten Halmahera Timur. Dan harapan ketiga, M. Ibnu Al-Jauzi, Kabupaten Halmahera Utara. Hafizah, juara 1, Eni Nadira, Kota Tidore Kepulauan. Juara 2, Siti Amalia Jafar, Kota Ternate. Juara 3, Aulia Dwi Astuti, Kabupaten Halmahera Selatan. Harapan 1, Marwah Maulidiah, Kabupaten Halmahera Barat. Harapan 2, Rizkia Ahmad, Kabupaten Halmahera Timur. Dan harapan 3, Zelda Shiran, Kabupaten Halmahera Utara. Selanjutnya golongan 20 juz, Hafiz. Juara 1 atas nama Bima Prasetyo Tukuboya, utusan Kabupaten Halmahera Selatan. Juara 2 atas nama M. Fauzan Y. Ramya, utusan Kota Ternate. Juara 3 atas nama M. Rizal Fauzandi, utusan Kota Tidore Kepulauan. Terbaik 1 atas nama Muhammad, saya ulangi, harapan 1 atas nama Muhammad Afdal, utusan Kabupaten Halmahera Barat. Dan harapan kedua atas nama Maulana Rizki Alolori, utusan dari Kabupaten Halmahera Timur. Untuk Hafizah, terbaik ke-1 atas nama Umi Ainun Sumange, utusan Kota Ternate.
terbaik kedua atas nama Aziska Haji Wahab, utusan Kabupaten Halmahera Barat. Dan terbaik ketiga atas nama Sri Nur Kasih Umacina, utusan Kota Tidore Kepulauan. Untuk golongan 30 juz, Hafizah juara 1 atas nama M. Julkifri Hafiz, juara 1 atas nama M. Julkifri Umar, utusan Kota Tidore Kepulauan. Juara 2 Yandri F. Daulai, utusan Kota Ternate. Dan juara ketiga atas nama Sitaul Dasimbari Alwi, utusan Kabupaten Halmahera Timur. Dan untuk Hafizah, juara 1 diraih oleh Ferdalina Alwi, utusan Kabupaten Halmahera Barat. Juara kedua Putri Amalia, Kabupaten Halmahera Selatan. Juara ketiga Putri Mutmaina Umacina, utusan Kota Tidore Kepulauan. Harapan 1 Rifka Nurin Nabila, utusan Kota Ternate. Harapan kedua Najwa M.A. Ahmad, utusan Kabupaten Halmahera Timur. Cabang lomba hafalan hadis, golongan hafalan 100 hadis dengan sanad. Putra atau muhaddis, juara 1 Fikal, Kota Tidore Kepulauan. Juara 2 Mahzal Ajil Mohtar, Kabupaten Pulau Morotai. Juara 3 Ibrahim Pureng, Kabupaten Halmahera Selatan. Harapan 1 Mustaqim, Kota Ternate. Harapan 2 Muhammad Al-Farizi, Kabupaten Halmahera Tengah. Dan harapan 3 Hamam Ibrahim, Kabupaten Halmahera Timur. Putri atau muhaddisah, juara 1 Nurhaliza Rahmediati, Kota Tidore Kepulauan. Juara 2 Asriani Pulubanya, Kota Ternate. Juara 3 Nadifa Pratiwi, Kabupaten Halmahera Timur. Harapan 1 Mutmainah binti Saifuddin, Kabupaten Halmahera Selatan. Harapan 2 Aprilia Ridwan, Kabupaten Halmahera Tengah. Dan harapan 3 Nur Khalifa Jamrud, Kabupaten Pulau Morotai. Golongan hafalan 500 hadis tanpa sanad, putra atau muhaddis. Juara 1 Anas Bil Nazari, Kota Tidore Kepulauan. Juara 2 Solehan, Kota Ternate. Juara 3 Laode Alun, Kabupaten Halmahera Timur. Harapan 1 Afif Ashari, Kabupaten Halmahera Selatan. Harapan 2 M. Hayyum Sahil, Kabupaten Halmahera Tengah. Dan harapan ketiga Zulkarnain Topora, Kabupaten Halmahera, Kabupaten Pulau Morotai. Untuk putri atau muhaddisah, juara harapan 1 Siti Satyawati, Kabupaten Halmahera Tengah. Harapan 2 Dian Fitriani, Kota Tidore Kepulauan. Dan harapan 3 Fahriani Fahrudin, Kabupaten Halmahera Timur. Untuk penyerahan yang pertama adalah mata lomba golongan hafalan 500 hadis tanpa sanad. Untuk penyerahan piala dan juga piagam serta bonus kepada pemenang untuk golongan hafalan 500 hadis tanpa sanad. Untuk itu kami mengundang Dan Ramil yang mewakili Dandim Kabupaten Halmahera Timur untuk bisa berkenan maju menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba hafalan 500 hadis tanpa sanad. Bapak Dan Ramil akan menyerahkan hadiah kepada juara putra dan putri untuk golongan hafalan 500 hadis tanpa sanad kepada para juara lomba. Main cantik. Main cantik. Baik Bapak Ibu dan juga tamu undangan yang berbahagia, bersama-sama akan kita saksikan penyerahan juara kepada penyerahan pemenang lomba
golongan hafalan 500 hadis tanpa sanad untuk putra dan putri yang akan diserahkan oleh Dan Ramil mewakili Bapak Dandim berkenan untuk dapat mengambil tempat menyerahkan piala dan juga piagam serta bonus kepada pemenang. Bro. Baik, dan setelah penyerahan piala kepada pemenang lomba golongan hafalan 500 hadis, dan selanjutnya kami akan memanggil atau berkenan Bapak Kapolres nantinya untuk dapat menyerahkan golongan hafalan 100 hadis dengan sanad. Golongan 100 hadis dengan sanad dan setelah nantinya penyerahan piala golongan hafalan 100 hadis dengan sanad yang nantinya kami mengundang berkenan Bapak Kapolres Halmahera Timur untuk dapat menyerahkan piala dan juga piagam serta bonus kepada pemenang lomba. Baik, dan selanjutnya kami mengundang Kapolres Halmahera Timur untuk dapat menyerahkan piala dan juga
piagam serta bonus kepada pemenang lomba. Kami mengundang Bapak Kapolres. Dan untuk penyerahan selanjutnya yaitu cabang tilawah, golongan anak-anak Kori dan Kori A. Cabang tilawah golongan anak-anak Kori dan Kori A. Untuk para juara golongan anak-anak Kori dan Kori A untuk cabang tilawah. Kepada para pemenang yang telah menerima hadiah, mohon teman-teman IO untuk dapat membantu mengerahkan untuk kembali ke tempat yang sudah menerima piala dan juga piagam serta bonus. Kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat duduknya semula. Dan selanjutnya penyerahan hadiah kepada cabang tilawah golongan anak-anak Kori dan Kori A akan diserahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur. Kalian dorong kasih aja ke sana. Juga beres tiga slide. Setelah penyerahan hadiah untuk cabang tilawah golongan anak-anak Kori dan Kori A, bersiap-siap untuk menerima hadiah untuk golongan dewasa Kori dan Kori A. Dan penyerahan selanjutnya kami mengundang Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Timur untuk dapat menyerahkan piagam dan piala serta bonus kepada pemenang lomba. Untuk penyerahan pemenang selanjutnya yaitu cabang tilawah golongan dewasa Kori dan Kori A akan diserahkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Timur. Untuk cabang tilawah golongan dewasa Kori dan Kori A Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, masih kita saksikan bersama penyerahan untuk cabang lomba tilawah golongan anak-anak Kori dan Kori A. Setelah cabang tilawah golongan anak-anak Kori dan Kori A dilanjutkan dengan golongan dewasa untuk Kori dan Kori A.
Untuk golongan dewasa Kori dan Kori A akan diserahkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Timur, akan menyerahkan hadiah kepada lomba cabang tilawah golongan dewasa untuk Kori dan Kori A. Setelah penyerahan untuk cabang tilawah, kita lanjut pada cabang tahfiz Quran. Cabang tahfiz Quran, 1 golongan 1 juz dan tilawah, hafiz dan hafizah. Untuk penyerahan selanjutnya, cabang tahfiz Quran, golongan 1 juz dan tilawah, hafiz dan hafizah akan diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Kami persilakan atau yang mewakili. Untuk penyerahan yang pertama tadi telah kita ikuti untuk cabang tilawah golongan anak-anak Kori dan Kori A, selanjutnya golongan dewasa Kori dan Kori A, dan selanjutnya cabang tahfiz Quran. Untuk cabang tahfiz Quran golongan 1 juz dan tilawah, hafiz dan hafizah. Setelah itu golongan 5 juz dan tilawah. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dan selanjutnya kami mengundang untuk dapat menyerahkan untuk cabang tilawah dewasa. Kami mengundang Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara untuk dapat menyerahkan piala dan juga pemenang, piala dan juga bonus serta piagam kepada pemenang lomba. Bapak Sekretaris Daerah akan menyerahkan piala dan juga piagam dan bonus kepada tilawah dewasa Kori dan Kori A atau putra dan juga putri. Bapak Sekda akan menyerahkan kepada tilawah putri dewasa. Kepada teman-teman panitia mungkin dapat membantu.
Dan selanjutnya kepada pemenang hafalan 1 juz, golongan 1 juz dan tilawah, Hafiz dan Hafizah. Berkenan kami juga mengundang Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati bersama-sama dengan Bapak Sekretaris Daerah untuk langsung menyerahkan piala dan juga piagam serta bonus kepada para pemenang lomba. Berkenan dengan hormat kami mengundang Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati dengan Bapak Sekda bersama-sama untuk dapat menyerahkan kepada para pemenang lomba seluruh piala dan juga penghargaan serta bonus. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, masih kita saksikan bersama penyerahan hadiah kepada pemenang lomba untuk cabang tahfiz Quran golongan 1 juz dan tilawah untuk Hafiz dan Hafizah. Baik, dan setelah ini untuk golongan 5 juz tilawah dan tilawah, Hafiz dan Hafizah, masih Bapak Wakil Bupati dan juga Bapak Bupati akan menyerahkan kepada para pemenang lomba. Dan penyerahan selanjutnya untuk hafalan atau golongan 5 juz tilawah untuk Hafizah atau putri. Dan selanjutnya penyerahan piala dan juga penghargaan serta bonus kepada tahfiz Quran golongan 10 juz Hafiz atau putra. Masih diserahkan oleh Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati Halmahera Timur. Kepada para pemenang yang telah menerima piala dan juga penghargaan serta bonus,
Kepada teman-teman IO, kami mohon bantuannya untuk dapat membantu mengarahkan para penerima untuk kembali ke tempat selanjutnya. Karena setelah ini masih ada tarian kolosal yang akan dipersembahkan pada pelaksanaan penutupan STKH ke-27. Untuk itu kepada teman-teman IO, kami mohon bantuannya untuk dapat membantu mengarahkan para pemenang yang telah mengambil hadiahnya untuk bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, masih kita saksikan bersama untuk penyerahan hadiah untuk Hafizah 10 juz. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Kami persilakan untuk dapat kembali. Dan kami mengundang Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Timur bersama Wakil Ketua 1 untuk dapat menyerahkan hadiah untuk golongan 20 juz Hafiz. Masih untuk golongan 20 juz Hafizah, mohon untuk tetap menyerahkan Ibu Ketua, Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Timur. Abang duduk abang. Boleh? Dan selanjutnya penyerahan piala dan juga piagam serta bonus kepada golongan 30 juz putri. Dan selanjutnya penyerahan untuk hafalan 100 hadis Haf Muhaddisa
Dan selanjutnya untuk hafalan 500 hadis tanpa sanad, golongan putra, putri untuk harapan 1, 2, dan 3. Penyerahan piala dan juga penghargaan kepada golongan hafalan 500 hadis tanpa sanad untuk muhadisa harapan 1, 2, dan 3. Untuk juara harapan 1, 2, dan 3 menerima piagam dan juga bonus. Baik, untuk yang sudah menerima, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduknya masing-masing. Acara masih akan kami lanjutkan, masih akan ada sebuah persembahan tarian kolosal untuk mengakhiri seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Iya, betul sekali. Dan untuk informasi kepada seluruh pemenang, untuk bonus nanti bisa diambil atau bisa berhubungan langsung dengan panitia setelah selesai seluruh rangkaian acara penutupan ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dan selanjutnya bersama-sama kita akan menyaksikan penyerahan juara umum pada pelaksanaan STQH ke-27 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2023 yang berlangsung di Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Untuk itu yang keluar sebagai juara umum pada pelaksanaan STQH ke-27 tingkat Provinsi Maluku Utara di Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur jatuh kepada Kota Tidore Kepulauan. Berkenan kami mengundang pimpinan kafilah untuk dapat menempati tempat di atas panggung. Kami persilakan untuk Kota Tidore Kepulauan. Kami persilakan untuk bisa naik ke atas panggung untuk dapat menerima piala bergilir STQH pada pelaksanaan di Kota Maba, Provinsi Maluku Utara. Untuk itu, berkenan dengan hormat kami mengundang Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara didampingi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur untuk dapat menyerahkan piala bergilir kepada juara umum di pelaksanaan seleksi tilawatil Quran dan hadis ke-27 tingkat Provinsi Maluku Utara di Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur.
Baik, penyerahan piala bergilir selesai dan juga foto bersama selesai. Berkenan kami persilakan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur untuk dapat foto bersama dengan pimpinan kafilah Kota Tidore Kepulauan. Dan foto bersama selesai, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Dan juga kepada seluruh kafilah yang telah menerima piala dan juga penghargaan serta bonus, kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Ya, untuk yang sudah menerima penghargaan sekali lagi kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dan pada malam hari ini menutup seluruh rangkaian acara penutupan STQH ke-27 tingkat Provinsi Maluku Utara. Marilah bersama-sama kita saksikan persembahan tarian kolaborasi Burung Bidadari Halmahera dan Lala Maba dari siswa-siswi SMP, SMA, dan SMK Sekota Maba. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. لمع البرق اليماني
عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب دمعي على خد سكن أشكو يامي دمعي على خد سكن أشكو يامي لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني I wanna soothe my aching soul and see the green, beautiful dome and visit the best I know. To Medina I wanna soothe my aching soul and see the green, beautiful dome and visit the best man of all. مشتاق بصدري اللهب من نار الجوى عجب مشتاق بصدري اللهب من نار الجوى عجب دمعي على خد سكن أشكو يامي دمعي على خد سكن أشكو يامي دمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني I'd love to be and see that come upon me. Be buried in Al-Baqiyah, close to the best human being. In Medina, I'd love to be and see that come upon me. Be buried in Al-Baqiyah, close to the best human being. مشتاق بصدر اللهب من نار الجوع مشتاق بصدر اللهب من نار الجوع دمعي على خد سكب أشكو يامي دمعي على خد سكب أشكو يامي القدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر والطاعة
Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bersama saya saksikan persembahan tarian Lala adalah tarian tradisional yang berasal dari negeri Gamerangi, yaitu Weda, Patani, dan Maba. Merupakan tarian yang ditarikan oleh penari perempuan dan laki-laki. Romantisme tarian Lala dibatasi dengan mengutamakan nilai-nilai Islam, di mana penari pria dan wanita tidak dapat bersentuhan. Getarkan kaki, ayunkan tangan, kemudian jangan kau menyentuh sebab kita belum restu. Maka moyangku membuat kain atau lenso untuk membuat batas-batas antara perempuan dan laki-laki. Ini tentang dosa dan pahala moyangku dalam adat juga mengerti adab. Iya, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang telah kita saksikan bersama di hadapan kita, Bupati, Wakil Bupati, Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara dan juga pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Timur, bersama-sama melakukan atau menarikan tari Lala. Luar biasa sekali pada malam penutupan STKH ke-27 tingkat Provinsi Maluku Utara di Kota Maba pada malam hari ini. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. kegembiraan. Iya, sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Sekda dan juga Bapak Wakil Bupati beserta seluruh pimpinan OPD Kabupaten Halmahera Timur yang telah berkenan untuk menari bersama dengan adik-adik penari siswa-siswi SMP, SMA, dan SMK se-Kabupaten Halmahera Timur yang telah mempersembahkan tarian kolaborasi tari bidadari, tari samra, dan juga terakhir tadi adalah tari lala.
Dan Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya persembahan tarian tadi maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara pelaksanaan penutupan seleksi tilawatil Quran dan hadis ke-27 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2023 di Kota Babak, Kabupaten Halmahera Timur. Semoga yang terbaik pada STQH ke-27 pada malam hari ini dapat mengharumkan nama Provinsi Maluku Utara di ajang STQ Nasional di Provinsi Jambi. Kami ucapkan selamat jalan kepada kafilah 10 kabupaten kota seprovinsi Maluku Utara. Sampai jumpa di STQH ke-28 tingkat Provinsi Maluku Utara di tahun 2025. Iya, dan kami ucapkan terima kasih untuk seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk seluruh pendukung acara yang sudah memberikan penampilan terbaiknya pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada rekan-rekan media, Panitia Provinsi Maluku Utara, wabil khusus Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK, Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, dan juga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur. Terima kasih juga untuk masyarakat Bumi 5VA yang turut memeriahkan STQH ke-27 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2023 di Kota Maba ini. Dan akhirnya saya Saraswati dan saya Rosiana pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perlu kami informasikan kepada seluruh pemenang untuk dapat mengambil bonus di panitia yang berada di atas panggung utama, bisa lewat panggung utama dan mengambil bonusnya di sini di atas panggung. Sudah nanti dong kirim ke sini. Biro yang atur dulu. Tapi bisa kok. Kakak, agak.
Nah, jalan raya ini jalan raya guys ya. Kelihatan nggak tuh cat warna putih? Hanya di Mekah jalan raya cat seperti ini untuk sab sholat. Lihat ya. Ini cat putih ini tuh untuk sab sholat. Kalau udah Allahu Akbar, udah nggak bisa jalan kita di sini. Nah makanya kita harus sambil jalan supaya kebagian sholat di sana. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya vlog saya. Dan di video kali ini guys, saya mau nge-share buat teman-teman semua kenapa sebabnya di musim haji kota Mekah itu dijaga super ketat. Bisa teman-teman lihat ke belakang saya, ini nggak ada kendaraan satupun ya. Saya ini berdiri di ini, ya itulah ruas jalan. Karena apa? Kota Mekah ini sekarang sudah sulit untuk bergerak ya, apalagi di area Masjidil Haram. Di sini ditutup, oke? Terus di sana juga udah ditutup, tuh sudah ditutup. Yang masuk ke kota Mekah itu hanya boleh orang yang mau hajian. Itu pun hajiannya harus haji resmi atau legal ya. Bisa teman-teman lihat, ini orang menunggu waktu sholat dari jam 5. Sekarang bisa udah bisa ziarah juga, kalau ketahuan masuk sini nggak boleh. Oh nggak boleh, betul. Bisa ziarah. Nih orang nunggu waktu sholat dari jam 5. Sekarang udah hampir jam 7. Jam 7 itu azan maghribnya. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Allahu Akbar. Itu di sana, ini depan hotel Al Ghufran ya. Ini hotel-hotel mewah guys. Masya Allah, tabarakallah. Saya doakan yang menonton video ini, Allah panggil untuk datang kedua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Nah, jalan raya ini jalan raya guys ya. Kelihatan nggak tuh cat warna putih? Hanya di Mekah jalan raya cat seperti ini untuk sab sholat. Lihat ya. Ini cat putih ini tuh untuk sab sholat. Kalau udah Allahu Akbar, udah nggak bisa jalan kita di sini. Nah makanya kita harus sambil jalan supaya kebagian sholat di sana. Lihat ya, ini ada orang Indonesia, ada orang Nigeria, ada orang Cina. Semua negara ada di sini. Nah, yang saya salut, orang Indonesia itu jarang yang sholat di luar. Jadi apa ya? Teratur. Iya. Jadi kalau mau sholat maghrib itu jam 5 sudah ada di dalam masjid. Lihat ya. Ini ada sebagian yang sholat orang Indonesia tuh yang telat datangnya karena memang untuk masuk ke masjid itu butuh effort yang luar biasa. Nah guys, ini informasi yang penting. Kalau mau wakaf Al-Quran itu jangan beli di tempat kayak gini ya. Ini jangan beli karena bukan asli, percetakan Malik Fahad. Coba lan sini. Kalau Al-Qurannya asli, iya, maksudnya percetakannya. Kalau nanti dibawa ke Masjidil Haram itu akan dikeluarkan lagi. Iya. Nih bisa teman-teman lihat, Allah. Ah iya, sapnya nyambung tuh ya, dari sini ke sini tuh. Makanya pantas kalau ada orang Indonesia yang hajian terus tiba-tiba nyasar, itu wajar kalau menurut saya. Karena apa Lan? Puyeng. Yang pertama, ya puyeng, banyak jalan yang ditutup. Iya. Masuk ke jalan sana, keluarnya lain lagi. Betul.
bergandengan tangan. Luar biasa kan? Coba kita sekarang ke sebelah sini dulu, Lan. Ini kayaknya mau hujan kalau dilihat dari awannya. Iya. Cuacanya itu lembab ya, panasnya itu membawa keringat. Biasanya panas di Kota Mekah itu panas yang tidak membawa keringat. Tadi kita opening di sini nih. Pak J, mau kemana Pak J? Mau kemana? Saya nggak punya foto. Ini ada subscriber nih. Taruh dulu guys, sebelah sini. Ini dari mana? Balikpapan, Bang. Kok nyampe ya? Padahal Balikpapan, di Balikpapan. Ayo, itu ketemu subscriber. Bisa teman-teman lihat ya. Ini nanti bapak-bapak ini sholat di sini ya. Allahu Akbar. Ini para tamu Allah yang datang dari berbagai belahan dunia. Lihat ya. Budak semua tuh. Iya. Semua menuju ke Masjidil Haram. Ini nanti kalau pas hari H-nya ini semuanya pakai pakaian putih. Iya. Pakai pakaian. Hanya di sini sepi kan? Sepi. Semua ke Eropa. Nah, jadi kalau pas hari H-nya, kalau kita jalan-jalan ke sini itu ketat guys. Ingat nggak waktu kamu tahun kemarin hajian? Saya ke sini dong. Oh sini. Ketat Lan. Ketat loh. Allah. Bisa teman-teman lihat ya. Ini orang mau sholat ya. Coba bisa teman-teman lihat. Ini mau sholat di dalam Masjidil Haram tuh benar-benar butuh effort ya tuh. Ini orang mau sholat, maaf guys, ini orang mau sholat di dalam Masjidil Haram, di over sampai ke sana tuh, ke belakang ya, ke belakang rumah raja. Mana? Nah ini jemaah dari Indonesia. Jemaah dari Indonesia. Allahu Akbar. Memang prioritas sekarang tuh para lansia ya. Masya Allah, Masya Allah. Kadang guys, saya tuh suka bingung ya. Bingungnya itu Masjidil Haram itu bisa muat orang jutaan loh. Ini kira-kira ada berapa juta orang yang ada di sini lah? Masjidil Haram tuh kalau saya lihat, saya kelilingin itu nggak begitu besar ya, tapi bisa nampung jutaan. Siapa yang pernah sholat di tempat saya ini nih ya? Silahkan komen di bawah. Cuacanya ini, aduh luar biasa, keringatnya itu bercucuran guys, harus banyak bawa air minum. Ayo Lan, kita langsung ke sana. Kita mau ngadem dulu di Tower Safwa ini ya. Nah, orang Asia tuh kecil-kecil badannya. Ya Allah, Masya Allah. Ini sampai penuh gini orang yang mau sholat. Coba lihat guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merinding ya. Aduh, adem bener di sini Lan. Adem ya.